hanya karena kita akan larang jaga keuangan, tetapi kita juga berupaya untuk menyembuhkan diri kita. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita tidak hanya melakukan ritual simbolik itu, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri pada saat berada penyepian, kita benar-benar merasa siap secara mental dan sebelumnya. Oleh sebab itu, melatih adalah titik yang pertama, tangga pertama bagaimana jiwa kita dibersihkan. Pada saat melatih, kita menghanyutkan segala kekuatan kita, menyucikan segenap malel yang telah kita lakukan. Tetapi juga di saat yang sama, keesokan harinya kita melakukan ritual yaitu menurunkan Taur Agung, di mana kita secara simbolik menyunggil, meredam, menghilangkan keangkuhan, keangkaran murkaan itu. Sebelum berata penyepian dimulai, pada bagian awal kita menyucikan diri secara lahir dan batin. Melalui apa? Melalui tangga berata itu sendiri sebagai wujud pemurnian batin. Dengan cara apa? Dengan cara berata, sebagaimana yang disampaikan di dalam Manawadaharma Sastra. Jika badan ini hadir dari Suyanti dibersihkan dengan air, maka jiwa bujil tanpa beritak, jiwa dibersihkan dengan widya, pengetahuan dan takwa. Oleh sebab itu, pada saat nyepi kita melampaui selera wadah kita. Kita beranjak dari kesukaan wadah menuju pada ranah yang paling dalam tentang jiwa. Berata adalah titian menuju pada kedalaman batin kita yang selama ini jarang kita sentuh. Melalui catur berata penyepian, amati geni, amati lelungan, amati lelamuan, amati karir, kita bersama-sama untuk menyelami batin kita sebagaimana Dharma Sastra dari menyampaikan. Cara kita membersihkan batin adalah melalui takwa dan pengetahuan. Di saat itulah kita bersama-sama menuju pada alam yang selama ini kita tidak terlalu hiraukan. Yang kita hiraukan hanya makan, minum, waktu kita habis untuk bekerja. Kalau kita berpikir seberapa dalam atau seberapa berimbang kita memperlakukan diri secara lahir dan batin. Paling mudah bisa kita ukur. Maka kita tidak pernah telat, tetapi sembahyang bisa jadi kita sering lupa atau mengabaikan waktu-waktu untuk renungan itu. Ini sebagai contoh sederhana saja. Oleh sebab itu, pada catur berata penyepian ini kita mencari jati diri, menenggelamkan diri pada kesunyian itu. Para tokoh-tokoh dunia seperti Mahatma Gandhi, Bunda Teresa, Meister Eckhart mengatakan bahwa kesunyian adalah karib dari keilahian. Kesunyian adalah karib atau sahabat dari keilahian. Buktinya, ketika kita sedang tertimpa persoalan, ketika kita sedang tertimpa kesedihan, kita biasanya baru merenungkan diri. Kita biasanya baru berhenti, berpikir, mengapa? Oleh sebab itu, di dalam catur berata penyepian ini tidak hanya sekedar menahan rasa lapar, tidak hanya sekedar tidak bekerja, tetapi
Nyepi memberikan satu pengertian baru tentang hidup. Bahwa hidup itu tidak hanya tentang diri yang bersifat badan ini saja, tetapi diri rohani juga ada di dalam bagian dari diri kita. Nyepi memberikan antitesa atau perspektif baru bagaimana menjalani hidup. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa diri kita terbagi atas dua elemen penting, yaitu urusan dan prakriti. Jika selama ini prakriti atau unsur makan atau badan kita saja yang kita hiraukan, maka Nyepi mengingatkan kita kembali bagaimana kita juga menghiraukan rohani kita. Jika tidak ada keseimbangan ini, maka kegoncangan pasti akan terjadi. Sebagaimana tumbuhan yang akarnya tidak kuat, ibaratnya itu adalah rohani, kata suami Sacit Ananda Swami mengatakan, sebagaimana pohon, akar adalah jiwa dari kehidupan, daun dan bunga adalah badan. Jika kita hanya mementingkan pada aspek-aspek badannya, tetapi tidak memberikan kekuatan pada akar, maka tidak akan lama pohon itu berdiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, Nyepi adalah berbicara tentang pemberhentian diri, jeda. Di era sekarang ini, Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui, bahwa hidup itu diukur dari narasi kecepatannya. Semua bergerak, semua bekerja. Waktu itu diukur seberapa efektifnya memberikan keuntungan secara material. Maka tidak salah ada semacam adagio time is money. Segala sesuatu diukur dari kecepatannya. Misalnya saja, tidak hanya deko yang kilat, tetapi cucian juga harus kilat. Apalagi makanan juga harus kilat. Seolah-olah kalau tidak berjalan dengan cepat, itu bukan kehidupan di zaman ini. Tetapi Nyepi memberikan antitesa, memberikan pandangan yang baru, bahwa kehidupan tidak selalu harus berlari, tetapi dia juga harus berhenti di suatu waktu. Bapak Ibu, pemberhentian diperlukan tidak hanya sebagai aturan kehidupan, sebagaimana ada siang dan malam, tetapi pemberhentian memberikan satu tangga pada pemahaman baru tentang apa itu hidup. Bagaimana kita melaju, bagaimana kita berjalan selama ini diukur dengan narasi kecepatan. Justru Nyepi, kalau kita mengingat Nyepi, satu ingatan kolektif kita adalah tentang bagaimana dunia ini berhenti. Orang-orang mancanegara mengingat bahwa Nyepi itu ya tentang keheningan, tentang pemberhentian itu, bukan tentang laju. Nah, ini keberanian Hindu, keberanian spirit dari Nyepi itu memberikan satu pandangan baru tentang hidup. Pemberhentian ini dan narasi kecepatan ini menjadi semacam dua atau dikotomi pengertian yang berbeda. Seolah-olah kalau kita tidak cepat, kita tidak lekas, kita tidak merasakan hidup yang sebenarnya. Oleh sebab itu, kecepatan bahkan menjadi standar moralitas, Bapak Ibu, dan juga standar kualitas. Betul tidak? Misalnya, satu contoh saja, warung A dan warung B. Warung A memberikan sajian yang enak, tetapi lambat. Tetapi warung B menunya kurang begitu enak, tetapi cepat. Kemudian, standar moral. Kecepatan bisa menjadi standar moral. Contoh, bapak ibu menyuruh anak-anaknya misalnya. Anak yang satu, ini anakku yang pertama ini kalau disuruh cepat. Kalau yang keduanya agak lewat. Tapi sama-sama sebenarnya mereka menjalankan tugas itu. Tetapi yang satu cepat, yang satu lambat. Dikatakan bahwa, anakku yang pertama ini, dia orang tua pasti menilai, dia lebih berbakti kepada saya. Padahal esensinya sama melakukan pekerjaan.
Jadi narasi kecepatan telah mengubah gaya hidup kita, bahkan menjadi standar kualitas dan standar moral. Tapi justru memberikan satu pandangan yang sama sekali berbeda tentang itu. Bapak Ibu yang saya hormati, Brata tidak sekedar hanya menahan lapar, tetapi Bhagavad-gita menyatakan Indra Deswa Raja, anak antara wajah, Janma Merti Jarawiyadi Dusa, Duka Dusa Dasa. Pada saat keheningan itulah kita mencoba satu demi satu melepaskan diri dari ikatan-ikatan duniawi, sesuatu yang akan kita tinggalkan sama sekali dalam kehidupan ini. Kita berlatih di sana, melepaskan indria kita, kemelekatan kita pada indria. Oleh sebab itu kita berhenti makan, kita berhenti minum, kita berhenti bekerja, kita berhenti untuk menghibur diri, kita berhenti untuk bepergian. Brata adalah satu latihan, metode latihan bagaimana kita belajar untuk melepaskan segala sesuatu yang apa akan kita miliki, yang akan kita lepaskan itu secara aman. Sama dengan dana punya. Dana punya adalah bagaimana kita belajar melepaskan diri kita dari kemelekatan itu secara aman, karena kita melepaskan sedikit demi sedikit. Demikian catur Brata penelitian. Kita melepaskan diri dari cengkraman kemelekatan kita terhadap aspek-aspek di dunia biaya itu, masuk kepada ranah kehidupan yang akan datang. Makanya di sana diharapkan Indra Tiswaragam, kemudian ayat seterusnya Janma Mertiu Jarawiyadi Duka Dusa Dasana. Kita diharapkan untuk merenungkan hal-hal yang akan terjadi. Janma Mertiu, kehidupan, kelahiran, Janma, kematian, Mertiu. Ini relevan dengan filsafat stoicisme yang menyatakan bahwa sekali waktu kita juga harus merenungkan kematian kita. Tidak dalam rangka untuk keputusasaan, tetapi menyadari bahwa kehidupan ini suatu saat akan berhenti. Oleh sebab itu, kita akan berusaha melakukan yang terbaik. Terbaik dengan cara apa? Berbuat yang terbaik. Misalnya, ketika kita saat ini renggang dengan saudara, dengan tetangga, dengan ayah dan ibu, karena pemahaman tentang limitasi kehidupan itu, kita sadar, oh ya, mereka semua akan tidak ada. Bapak ibu yang telah kehilangan ayah dan ibundanya pasti akan merasakan ini. Yang terjadi hanya penyesalan karena di masa hidup tidak memberikan yang terbaik. Oleh sebab itu, perenungan tentang mertiu ini, tentang kematian ini bukan sebuah fatalistik atau keputusasaan, tetapi justru ada lompatan spirit bagaimana kita memberikan nilai baru ke dalam diri kita kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kesemua rangkaian nyepi ini kemudian berakhir memuncak pada satu situasi yang disebut dengan harmoni atau samti. Kenapa? Berbicara nyepi, tentu kita tidak bisa melepaskan dari aspek historisitas itu. Bagaimana ketika itu sejarah pergulatan, perebutan kekuasaan di kala itu, sehingga kemudian berakhir pada dinasti Saka yang kemudian dijadikan sebagai tonggak perdamaian. Nyepi memberikan pesan penting yang harus kita jaga dan kita wujudkan. Semua ritus ini harus memuncak pada harmoni itu. Oleh sebab itu, ukuran nyepi bisa kita timbang bagaimana terdapat satu perubahan sikap dan mentalitas dari yang tadi kita justru berkonfrontasi, sekarang harus menjadi satu dalam satu ikatan persaudaraan, merapatkan hubungan-hubungan yang tadinya renggang, menciptakan satu persaudaraan dunia, sebagaimana pesan di saat ini, satu dunia, satu keluarga, wasudaya kutumbaka. Karena ritual individual itu
harus memuncak pada etika sosial. Sebagaimana yang disyaratkan di dalam Bhagavad Gita, Saktaha karmani awidam suryata buanti barata, yang berakhir dengan luka sementara. Tidak ada artinya. Saktaha karmani awidam suryata buanti barata, berbuat tidak mentara sakta cikir luka sementara. Sebagaimana orang-orang yang tidak berpengetahuan akan mementingkan segala perbuatannya pada pertimbangan aspek kedirian, maka orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang sadar akan mendahulukan kepentingan hukum umum dan kesejahteraan bersama. Demikian, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan ramah salam. Om Santi 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 Sahih Sahih. Terima kasih.